Shalom semuanya. Mungkin tadi ada yang lihat, ini tadi jualan kaos ya sana ya. Tapi sekarang jadi khotbah katanya ya. Ya, jangan salah sangka ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersyukur buat kesempatan yang Pak Henry, Bu Lina berikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin? Ada amin? Ada, pasti iya. Ya. Nah, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan temanya adalah Zakheus. Saya percaya kita semua sudah pernah mendengar kisah Zakheus ini. Benar ya? Ada yang sudah mendengar? Ya, nggak ada ya? Berarti diulang lagi ya. Nah, jadi Zakheus ini kalau kita dengar dari sekolah minggu ya, tentu kita udah nggak asing dengan satu nama Zakheus. Ya, nah saya akan membahas Zakheus ini satu pribadi yang sangat luar biasa bagi saya ketika saya dibukakan firman Tuhan, karena Zakheus ini sangat berbeda. Dan itu biarlah menjadi berkat ketika kita menyimak dengan baik-baik. Biarlah Zakheus ini ada di dalam setiap kita di gereja Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Kita akan baca dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-5. Dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-5. Kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu ya, ada di depan di layar. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dikatakan, Yesus katakan kepada Zakheus sangat-sangat luar biasa. Sampai dikatakan, Yesus katakan, "Aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, ayat ini, kisah ini tidak sederhana seperti kita pernah dengar. Karena apa? Karena perkataan ini adalah diucapkan oleh Yesus hanya kepada Zakheus. Tentu kita, emang apa istimewanya? Sampai seorang Zakheus mendapatkan satu perkenanan daripada Tuhan. "Hei Zakheus, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, kalau ada teman gitu ya, terus saudara mau nginep nih, mau datang nih ke rumah kita. Aku harus menumpang di rumahmu loh. Ya, kita nggak bisa, nggak ada kamar. Ya, seringkali kita bisa mengadakan penolakan loh. Sama ayat ini juga. Ayat ini bisa disampaikan kepada kita semua. Zakheus, dia memiliki satu spesial. Bukan sapisial, bukan. Spesial di mata Tuhan. Ya. Sampai Tuhan bilang begitu loh. Yesus bilang, "Aku harus menumpang di rumahmu." Apa yang menjadi spesialnya? Kita akan lihat. Ayat yang pertamanya, Lukas 19. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Bapak Ibu, Yesus setiap kali perjalanan tidak pernah menjadi sia-sia tanpa tujuan, nggak pernah. Yesus selalu ada tujuan. Kalau saya bilang sama istri saya bilang ini, bisa kita cari makan. Makan apa? Kita lihat-lihat dulu aja, mutar-mutar dulu. Nggak ada tujuan. Tujuannya mau beli makan di luar, tapi pas lihat, oh ini kayaknya nggak enak, oh ini kayaknya mahal nih, jangan dah, ini mahal nih, ini ada pilih-pilih, dan akhirnya balik lagi ke rumah.
Karena kan namanya juga ya, kalau enak, mau enak, mahal, aduh janganlah ya. Ya. Jadi Yesus itu dalam perjalanan ke kota Yeriko. Yang anehnya, ini yang aneh nih. Kenapa hanya kepada Zakheus? Hanya kepada Zakheus. Zakheus mendapatkan perkenanan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tentu kita semua juga mau. Amin. Karena ketika Yesus menumpang di rumah Zakheus, terjadi perubahan atas diri Zakheus. Pertama, perjumpaannya itu mendatangkan sukacita. Poin yang kedua, perjumpaan dengan Yesus itu mendatangkan pertobatan yang sangat luar biasa. Yang akan menjadi cermin bagi kita. Saya akan masuk ke ayat yang keduanya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Namanya pemungut cukai, ya dari pemerintahan Roma. Mungkin target nih harus 10 juta sebulan. Dia akan ambil itu, rakyatnya itu, para pedagang mungkin diperas habis, mungkin sampai 30 juta. Ya, 10 juta disetorkan, 20 juta, yang 10 juta lagi mungkin untuk anak buahnya, 10 jutanya total untuk dia. Sehingga dia disebutkan dia ini seorang yang kaya. Namun ketika mendengar bahwa Yesus akan melewati kota Yeriko, apa yang terjadi? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia ingin melihat siapa nih orang yang begini viralnya. Kok sampai begitu banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Zakheus mendengar itu. Oleh sebab itu dia ingin melihat. Ingin melihat loh. Tapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa hanya kepada Zakheus? Padahal jelas ayatnya dikatakan ia berusaha untuk melihat. Orang apakah itu? Apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Zakheus ingin melihat Yesus, ada yang merintangi dia. Rintangan itu ada. Ya. Kenapa? Karena orang banyak sebab badannya pendek. Ini yang jadi masalah. Ketika Zakheus ingin melihat Yesus, ingin menjumpai Yesus itu kayak apa? Seringkali apa yang merintangi kita ketika kita datang untuk beribadah? Kesibukan kita kah? Apa karena ada hal yang lainnya? Apa karena masalah hidup yang sedemikian rupa? Sehingga kita memiliki satu pemikiran. Untuk apa? Cari Tuhan, ada kesalahan. Saya akan lanjutkan dulu. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Maka Zakheus itu berlari. Ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, Zakheus ini bukan orang susah loh. Dia orang kaya. Dia tanggalkan semua predikat dia sebagai kepala pemungut cukai, sebagai orang kaya, masa bodoh. Meskipun dia hanya semampai, semeter tak sampai mungkin. Dia berlari, dia naik ke pohon ara. Ada yang diperjuangkan. Seringkali kita lemah. Kita nggak mau berjuang apa-apa.
ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, kita nggak pernah memperjuangkan hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau Zakeus mendapatkan perkenanan hal yang sama, kita juga sama. Hei, aku akan menumpang di rumahmu. Karena Yesus bukan hanya untuk melihat, bukan. Tetapi dia memiliki kegairahan, keinginan yang sangat luar biasa supaya dia mau menjumpai Yesus itu. Makanya dia nggak ada malu. Dia lari meskipun dia pendek. Kalau saat itu ya, ada sosmed, pasti heboh. Di TikTok pada ngetawain Zakeus. Ya, si cebol lah mungkin ya. Dia naik pohon ara, udah itu kolornya tuh melorot lah, apalah, dikata-katain pas itu. Masa bodoh? Rintangan tidak membuat dia putus asa. Seringkali kita rintangan itu membuat kita putus asa. Stop sampai di sini. Ngikut Yesus. Pertolongan seringkali sepertinya terlambat. Tidak. Bahkan tadi pujian berkali-kali Tuhan itu menolong. Cuma yang kita inginkan itu bukan itu. Bukan karena Tuhan sudah kasih kesehatan, kasih keluarga baik. Bukan hal itu. Kita mau lebih. Secara finansial kita. Ya. Ketika Zakeus ini mendahului orang banyak lalu menjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu, Zakeus mendapatkan perkenanan itu karena dia bukan hanya untuk melihat Yesus, melainkan dia datang dengan haus dan lapar. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Oleh sebab itu, Yesus bilang, "Hei Zakeus, mungkin segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak Ibu, Zakeus, Yesus itu ketika dia berjalan, dia melewati berapa banyak rumah. Nggak ada tuh satu perkataan yang sama diucapkan. Ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, hal yang sama. Ada lagu pujian, dengar dia nama. Ya, coba. Dengar dia panggil nama. Dengar dia juga panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya. Jawabannya, ku jawab iya, iya, iya. Ya. Hal yang sama sesungguhnya. Memberi nggak Yesus itu datang dalam hidup kita? Karena apa? Ada kehausan, ada kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tanggal 10 tepat keponakan saya meninggal. Dulu mungkin ada yang sudah pernah mendengar 3 tahun yang lalu. Dia atlet bulu tangkis. Singkat cerita, kita udah urus, akhirnya dipulangkan sampai ke Merauke. Banyak sekali mujizat, pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Nah, ketika itu hati saya bilang sama Lisa, Lisa, saya ini rindu sangat untuk melihat dia dikebumikan. Saya ingin melihat liang lahat.
Saya nggak mungkin telepon orang tuanya loh. Mereka dalam keadaan sibuk. Ya, saya sangat-sangat rindu. Saya bilang sama Tuhan, saya mau lihat itu. Ya. Ketika saya dalam perjalanan dari Gading Serpong ke Green Bay, ketika saya sampai di Green Bay, ada telepon masuk. Papahnya telepon. Dia bilang, mungkin kamu ingin melihat terakhir kalinya jasad itu dikebumikan di tempat peristirahatnya. Ketika hati saya begitu rindu untuk melihat apa yang terjadi, Tuhan jawab. Saya bilang, Tuhan, saya ingin melihat. Saya udah beresin dari Jakarta sampai ke Merauke diberangkatin. Saya ingin melihat dia masuk ke dalam liang lahat itu. Ya. Dan itu akhirnya kesampaian video call sama temannya, di videoin itu. Ya. Begitu juga ketika kita mengiring Tuhan, saya percaya kok hal yang sama. Ketika kita memiliki kehausan, kerinduan akan Tuhan, saya percaya kita pulang gak pernah menjadi sia-sia. Firman Tuhan bilang persekutuan dengan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Tapi seringkali kita menjadi sia-sia. Kok gak dapat apa-apa? Kelaparan itulah yang menjadi penyebabnya. Kalau kita makan, saya percaya makanan semahal apapun juga, kalau kita sudah kenyang, kita dijamu makanan mahal, makanan itu tidak akan terasa enaknya. Benar? Karena udah kenyang. Tapi ketika kita lapar, di rumah cuma ada Indomie, ada telur, ada rawit, itu menjadi satu hal yang enak banget. Bener. Ada pengalaman kayak gitu? Ada? Ya, saya ngalami hal itu. Ya, saya tahu kerinduan Zakius lah yang membuat Tuhan menghampiri dia. Betapa banyak orang kok yang bersama dengan Yesus, ribuan itu. Kenapa nggak katakan kepada mereka? Tapi katakan kepada Zakius, karena dia sudah menanggalkan segala sesuatunya. Dia bukan hanya melihat, tapi dia ingin menjumpai Yesus secara pribadi. Yesus kan Tuhan, dia tahu. Makanya dibilang dengan namanya aja dipanggil loh. Namanya aja dipanggil. Ya. Ketika kita memiliki satu kerinduan. Saudara, ada suami istri. Istrinya itu dari keluarga Kristen yang taat ya. Tapi ketika istrinya ini menikah, perempuan ini menikah dengan laki-laki yang tidak seiman lah ya. Tidak seiman, membuat rintangan. Suaminya merintangi istrinya untuk datang beribadah. Ya. Padahal mertuanya dari si bapak ini adalah dia majelis di satu gereja. Ya. Majelis di gereja senior lagi. Tetapi anaknya nggak bisa beribadah. Ya, sebagai orang tua tentu sedih ya. Tapi karena mau ngomong apa? Ya, akhirnya
Suami istri ini dia pedagang, ya, pedagang kelontongan, di mana pendeta ini selalu datang untuk berbelanja. Ya, ketika berbelanja, ayo brur, ses, ke gereja ini itu ya. Selalu si bapak ini yang bilang, aduh lain kali aja, selalu bilang begitulah. Jadi sebelum istrinya ngomong, ya suaminya yang di depan. Karena udah keseringan, akhirnya, aduh nggak enak juga ya. Terus-terusan diajak gitu kan ya. Dan akhirnya ya udah katanya. Suaminya ke istrinya, kamu aja yang ke gereja, aku antar. Ya, gerejanya ada di lantai 4 gitu, di showroom. Jadi mobilnya itu mobil si bapak ini punya mobil Mercy kesayangan. Ya, mobil antik tahun tua dengan cat original, masih mulus, nggak ada penyok, kagak ada, catnya original. Nah, ketika udah diantar, dia masuk lantai 1, naik lantai 2, lantai 3. Pas mau masuk lantai 4, pintu mobilnya yang sebelah kiri itu, yang si ibu itu terbuka, tiba-tiba terbuka. Seharusnya kalau terbuka, itu dari awal ya. Tapi tiba-tiba terbuka dan menghajar tembok. Si bapak ini, suaminya ini marah. Gimana sih? Kok kamu nggak teliti? Gimana katanya bisa sampai terbuka itu? Tentu istrinya bilang, nggak tahu. Pasti kamu nggak benar nutupnya. Kalau nggak benar nutupnya harusnya dari awal juga. Karena perjalanan dari rumahnya ke gereja itu cukup jauh. Harusnya dari awal udah terbuka. Tapi ini tiba-tiba terbuka. Ya. Jadi si bapak ini rencananya mau mengantar istrinya. Jadi ketika pintu itu terbuka, marahlah udah. Ketika marah, dia langsung tengok pintunya, pintu mobilnya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada penyok. Ya, nggak ada penyok, nggak ada catnya lecet gitu, nggak ada. Dan akhirnya si bapak ini dia datang bersama istrinya ke gereja. Bahkan sampai Tuhan panggil, dia tetap setia. Suami istri ini. Bapak Ibu ini adalah papa mama saya. Ya. Sebelum saya ke gereja, papa mama saya udah lebih dulu ke gereja. Dan dia tetap setia. Ya. Dia udah merasakan bagaimana hal yang cuma kecil aja begitu membuat dia, ini Tuhan. Kita seringkali nggak demikian. Padahal tadi pujian berkali-kali loh Tuhan tuh menolong. Jadi masalah itu. Ya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perjumpaan dengan Yesus mendatangkan sukacita. Perjumpaan dengan Yesus mendatangkan sukacita. Bapak Ibu yang saya hormati, sukacita sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat mahal dan langka. Kenapa saya katakan demikian? Dengan beban hidup kita, dengan permasalahan hidup kita, dengan kekhawatiran kita, membuat sukacita itu tanpa kita sadari dia semakin menjauh dan menjauh.
Kenapa? Hidup kita ada di dalam kekhawatiran. Tapi saya melihat wajah-wajah yang gak ada khawatirnya. Amin. Luar biasa. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Ya. Tapi kok gak ketawa ya? Haleluya. Nah, sukacita itu sesuatu yang mahal. Karena kekhawatiran hidup kita loh. Ya. Ketakutan. Aduh gimana ya? Saya baru aja kerja di PHK. Aduh gimana ya bisnis saya nih? Makin hari makin sepi. Ya. Khawatir. Akhirnya sukacita itu nggak ada. Filipi 4 ayat yang keempat. Tolong ditayangkan. Mumpung ingat. Filipi 4 ayat yang keempat. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan loh. Ingat, sukacita yang benar itu harus di dalam Tuhan. Seringkali kita menjadi salah, sukacita kita ditentukan oleh dunia. Dan kita mau sukacita itu datang dari dunia, bukan dalam Tuhan. Jadi salah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, di dalam satu ayat ada penekanan, ada pengulangan, berarti betapa pentingnya sukacita itu. Sampai dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan tahu akan hari-hari terakhir ini. Ya, kalau kita ketemu, gimana kerjaannya nih? Susah. Ya, kita pasang muka. Gitu ya, ditekuk. Ya. Sukacita menjadi sesuatu yang sangat mahal, langka. Karena apa? Kekhawatiran hidup kita. Firman Tuhan tahu kok. Makanya jika satu ayat diulang lagi, berarti ada hal yang penting untuk kita perhatikan baik-baik. Ya. Kenapa seringkali? Karena firman Tuhan itu, hati kita nggak diisi dengan firman Tuhan. Kita hanya diisi cuma mungkin seminggu sekali. Itu juga kalau nggak ada acara. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita punya program pembacaan firman Tuhan dan diskusi. Itu saya sangat memberkati saya. Ya, meskipun saya umur masih muda, saya mengikutinya. Aduh, emang umur berapa? Ya, gitu. Cuma kalau Pak Henry suka ngelebih-lebihin umur saya, gitu. Nah, kan saya menyimak loh. Menyimak anak-anak muda yang mengutarakan pendapatnya lewat firman Tuhan. Sangat memberkati saya loh. Iya. Bahkan saking antusiasnya. Orang doa pengerja, saya masuk Jum. Coba. Kayaknya nggak ada. Bukan nggak ada kayak saya, kalian semuanya juga begitu kayaknya ya. Begitu, sama-sama begitu ya. Ayo, supaya apa? Supaya hati kita nggak jadi kosong. Ada diskusi firman Tuhan, ada Hosea Matthew. Anak-anak muda mengutarakan pendapatnya. Sangat memberkati, saya diem gitu ya. Saya dengar-dengar, lo hebat nih. Ya, generasi mudanya, GB Orchard, FICC akan tumbuh para pengkhotbah. Sangat memberkati. Ayo dukung. Ya. Saya bukan promosi, kenyataan.
Ya. Jadi seperti yang waktu itu ditayangkan, jika saya sudah diberkati, saya percaya kalian semua juga diberkati Tuhan. Nah, jadi dikatakan perjumpaan Zakheus itu mendatangkan dengan Yesus mendatangkan sukacita. Kenapa? Zakheus itu banyak musuhnya. Hatinya kosong, dia penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana kalau saya udah pensiun nih? Kalau udah pensiun nih, ini tetangga-tetangga pasti ini bisa berbuat jahat. Apalagi dia semampai. Banyak kekhawatiran. Benar gak sih? Kita seringkali punya banyak kekhawatiran. Mungkin kekhawatiran kita tentang anak-anak kita, pasangan hidup kita, kekhawatiran dengan sakit penyakit kita. Begitu banyak di dunia ini dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Yang akhirnya menghalangi sukacita datang dari Tuhan itu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Satu penekanan supaya kita disadarkan pentingnya sukacita di dalam Tuhan. Amin. Sukacita. Perjumpaan Zakheus yang kedua dengan Yesus dikatakan ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorangnya akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus, perjumpaan dengan Yesus mendatangkan satu pertobatan. Adanya pertobatan. Sampai dibilang setengah dari harta miliknya akan kubagikan kepada orang miskin. Sangat-sangat luar biasa. Dia bukan hanya pengikut Yesus yang abal-abal. Dia adalah murid Yesus. Kenapa saya katakan murid? Karena murid adalah belajar. Pengikut cuma ikut-ikutan. Kita ini murid-murid Kristus. Kalau kita ini adalah murid Kristus, maka tidak ada kata lain, kita harus belajar firman-Nya. Karena seorang murid adalah belajar. Ya. Ketika saya ikut Zoom itu, saya benar-benar menyimak tuh. Pendapat ini, ini saya simak baik-baik. Sampai nggak ada bersuara saya. Ya. Saya benar-benar diberkati. Karena pemikiran anak-anak muda tuh, ya. Ya. Berbeda gitu. Malam ini pasti penuh. Penuh, men. Ya, dikatakan jadi ada perjumpaan dengan Yesus mendatangkan pertobatan. Pertobatan ini bukan abal-abal. Dia ini berarti menghasilkan buah. Karena firman Tuhan katakan, Matius 3:8, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ada buah pertobatan itu. Pertanyaannya, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudahkah kita menghasilkan buah itu? Buah pertobatan itu. Kenapa? Firman Tuhan bilang, jika satu orang bertobat, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Itu omong kosong. Itu hanya cerita. Jika nggak ada pertobatan. Ya, karena saya mengalami. Saya punya cici sepupu tuh gitu. Saya ajakin Ciuk ke gereja. Apaan? Nah untuk percuma tuh si mama ge terobah-robah hirupna. Gitu. Naon teh? Ya, itu bahasa dalam. Cuma orang-orang yang punya hikmat tinggi baru ngerti. Ya, sampai begitu. Nggak ada contoh mamanya. Sampai mamanya meninggal, nggak ke gereja. Setelah mamanya meninggal, baru dia ke gereja. Kenapa? Karena nggak ada pertobatan buah itu di dalam keluarganya. Anaknya nggak bisa melihat. Mamanya berubah. Kalau saya bilang, mamanya nggak berubah. Terus dia bilang, emang gua Power Ranger berubah? Kan nggak begitu. Ya, nggak ada buah itu.
Ya. Ini kalau kita dengar kan kesaksian Pak Henry dulu ya, boro-boro ngedoain kan ya, besuk, ya, di hal-hal yang jauh daripada Tuhan, dan keluarga tentu tidak melihat itu sebagai satu kebaikan. Tapi ketika sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, ada pertobatan, dan buah itu bisa dilihat oleh keluarga. Oh, dia beda ya. Tuh, tadi aja kesaksian kan bilang ada yang sakit dibesukin itu. Dulu, tanya aja. Tanya mau nggak besuk orang sakit? Iya, ya. Karena dulu saya bertetangga, saya di Harko, waduh, itu jam 11 malam besuk ke rumah sakit tuh karena ada orang tuanya yang lagi gawat dah, ya, nggak ada, ya, besuk ke sana. Belum kalau konsilasi keluarga, ya, apa tuh? Maklum pedagang. Nah, konsignasi bener, titip jual itu. Aduh, gitu. Jadi saya tahu betapa sibuknya, gitu kan. Karena saya berdekatan, nah itu saya ke bawah sibuk. Jadi rumah jangan dekat-dekat sama pendeta. Ya, besuk sana, besuk sini, dan bisa, ya udah, tuh kan, ya, dari sanalah harus ada buah pertobatan itu. Jika buah pertobatan itu tidak dirasakan, ya, tidak dihasilkan sampai orang-orang bisa merasakannya, percuma. Karena yang pertama, buah pertobatan itu ada dua. Yang pertama ke dalam, kepada keluarga, kepada dirinya sendiri. Ya, yang kedua adalah keluar. Keluar itu orang-orang bisa melihat, ih, dia dulunya pelit minta ampun kalau ke gereja tuh ya. Kalau saya persembahan tuh, cari ini tukeran dulu nih. Saya tidak ngomongin saudara, saya lagi ngomongin masa lalu saya. Saya ingat duit tuh 50.000, saya mau ke gereja tuh, ya. Kalau saya kasih tahu gerejanya tahu tuh. Jadi 50.000 duit, nggak ada uang kecil, cari dulu tuh. Ke supermarket, saya tukeran dulu beli permen, ya. Di sini wajah-wajahnya penuh dengan dermawan. Haleluya. Ya, jangan ditiru contoh yang tidak baik, ya. Dan itu melihat saya sebagai diri saya sendiri itu, bagaimana hidup saya tuh begitu, ya. Benar dah. Ya, kita sebagai ayat yang terakhir 9 dan 10. Satu, dua, tiga, kata Yesus kepadanya, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab yang 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, Zakheus adalah nama daripada bahasa Ibraninya itu Jaki. Jaki itu artinya murni hatinya dan hidupnya saleh. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya. Tapi ketika perjumpaan dengan Yesus itu mengubah segala-galanya. Pertanyaannya, sudahkah kita berubah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sampai dikatakan tadi, Tuhan. Zakheus berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah daripada milikku akan aku kasih kepada orang-orang miskin. Luar biasa. Satu perbandingan dengan orang kaya, anak muda, yang ingin masuk surga. Ketika Yesus bilang, jualah hartamu dan ikutlah aku. Maaf, berat. Tapi Zakheus tidak.
Luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.